Ini mungkin sambil nunggu kita start aja ya, karena nanti ada sedimen juga. Itu. Baik Pak. Ini mungkin saya nggak akan nggak akan banyak berbicara dulu di kuliahnya atau di materinya, tapi mungkin lebih nanti di diskusi kalau memang waktunya cukup ya. Ini sudah kelihatan Bapak? Sudah Pak. Sudah. Oke. Sebelumnya selamat malam, perkenalkan saya Septian, di sini mengampu mata kuliah teknik lingkungan. Ini perkenalan singkat saja. Ini nomor saya dan email, nanti kalau mau chatting atau mau misalnya ada perlu khusus bisa ngecek di situ. Kemudian yang lainnya, ini kalau dari mata kuliah teknik lingkungan ini sebenarnya bagian nanti untuk menjembatani ke mata kuliah di atasnya ya. Di atasnya itu nanti ada AMDAL. Cuman ini saya juga perlu tahu juga ya background sama pengalamannya peserta RPL di sini, apakah punya pengalaman tersendiri di urusan teknik lingkungan gitu. Karena nanti kalau sudah berpengalaman atau sudah punya misalnya dokumen tertentu, itu bisa kita anggap sebagai pekerjaan atau sebagai tugas gitu. Dan di kuliah nanti mungkin hanya diskusinya saja, nggak perlu dikasih materinya lagi. Misalnya tentang apa sih itu penyediaan air bersih, misalnya pernah menangani itu, ya kita nanti hanya diskusi saja, nggak perlu teorinya saja ya. Jadi di sini ada 14 kali pertemuan. Nanti sebisa mungkin ya kita hibrid, meskipun nggak ada praktikumnya ya. Kalau pas ke sini mungkin bisa masuk di kelas, silakan ikut di kelas ya. Kemudian ini kalau ada perubahan akan kita atur lagi sama kayak minggu ini ya, ada perubahan-perubahan gini. Kalau nanti misalnya berhalangan, lapor saja ke grup ya, nanti akan saya akomodir untuk kehadirannya. Nah ini sesuai kemarin yang disosialisasikan, kalau nanti kuliah online itu tidak perlu sampai full 110 menit ya. Mungkin 1 jam itu sudah cukup banyak nanti, atau kalau bisa kurang lebih baik. Kemudian ini presensi nanti bisa diatur dari saya sendiri ya, atau dari dosen pengampu yang mata kuliah lain. Itu kita akan akomodir gimana caranya supaya presensinya bisa 75 minimal. Nah ini nanti yang saya katakan ya, kalau punya sertifikasi atau punya pengalaman tertentu, mungkin akan saya anggap sebagai tugas, jadi tidak ngerjakan lagi, karena ini kan ibaratnya peserta di sini ini kan sebenarnya cuman melengkapi syarat akademisnya. Kalau memang sudah ada bagian-bagian yang sudah terpenuhi, ya kita nggak akan minta lagi gitu. Misalnya tadi ada sertifikasi untuk sampling air misalnya, itu kita anggap sudah cukup. Oke, nilai karena tidak ada praktikum, jadi yang 40% nanti tugas, UTS UAS itu total 50%. Ini level nilainya masih sama kayak yang sebelum-sebelumnya, ada 9 tingkat dari A sampai E. Nah ini izin nanti mungkin khusus ya, kalau ini kan PPT untuk yang reguler. Kalau yang untuk kelas karyawan ini kan mungkin izinnya karena izin bekerja pastinya, karena mungkin kalau bolos itu kayaknya juga aneh gitu karena sudah punya pengalaman ditugasi atau diminta kuliah, pasti izinnya izin karena
kerja tidak ada sinyal, nah itu nanti bisa kami atur. Kemudian bahan nanti akan saya upload di LMS. Memang ini belum saya enrollkan atau saya masukkan pesertanya. Nanti tinggal di download saja bisa ya, semua bahannya. Kalau mungkin ada videonya akan saya masukkan juga. Begitu Bapak-bapak untuk isi-isinya. Kemudian ini saya lanjut dulu ya di pertemuan-pertemuannya supaya ada gambaran. Untuk RPS-nya ini hari ini pertemuan 1, kemudian pertemuan kedua nanti kita ke undang-undangnya dulu, undang-undang lingkungan hidup, kemudian di 3 topik ketiga ya dampak industri dan teknologi, atau nanti mungkin yang 3 sama 4 ini bisa berkebalikan ya, karena ini kemarin tahun kemarin itu karena kelas ini tim teaching, jadi yang dosen satunya itu yang memberikan yang pencemaran tanah, air, dan udara gitu. Saya dulu sampai nomor 3 ini, terus dosen satunya sampai 4 sampai 5 gini. Di pertemuan 8 nanti UTS, kemungkinan juga online nanti UTS-nya. Kemudian setelah UTS nanti ada penyediaan dan pengolahan air bersih atau itu air minum juga bisa. Kemudian ini masalah sampah ya, sampah ini juga masih jadi isu yang hangat, terutama di DIY kemarin sempat heboh dengan sampah karena sampahnya ternyata numpuk di mana-mana. Nah, kemudian ada pengolahan lingkungan dan limbahnya. Mungkin ini nanti yang bisa banyak diskusi juga ya, karena ada industri tambang atau kegiatan lain di bidang teknik geologi yang bisa Bapak-bapak sharekan juga pengalamannya gitu. Kemudian ini AMDAL, nanti untuk dasar-dasarnya saja karena kuliahnya ada tersendiri di semester 7. Kemudian studi kasus ini dari pengalaman saja, nanti bisa mungkin untuk tugas atau nanti untuk tambah-tambah penilaian. Ya mungkin itu aja Bapak-bapak untuk perkenalannya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Belum ada, Pak. Belum ada. Kalau belum ada, mungkin saya menanyakan ke ini mungkin ya, Pak Akbar. Pak Akbar. Siapa? Ya, Pak Akbar ini, mohon maaf kalau boleh tahu kerja di bidang apa gitu, atau punya pengalaman apa? Saya di tambang batu bara, Pak. Ini. Oke, tambang batu bara. Oke. Dari awal di tambang batu bara. Kenapa, Pak? Dari awal atau pernah pindah-pindah ke Pindah-pindah, tambang lain? Maksudnya Andesit sih, Pak. tambangnya Nggak, di Andesit, Pak. on site, oke. Jadi nanti kan mungkin yang pertemuan mau akhir-akhir tadi itu bisa sharing ya. Nanti apakah pernah di tambang batu bara itu, apakah pernah ada kejadian yang mengganggu lingkungan misalnya, atau mungkin yang sifatnya merusak bahkan, itu nanti bisa sharing, atau nanti punya keahlian tertentu bisa sharing ya. Pak Adi ini kan di Vulcano ya, di pemantauan gunung api ya, gunung Merapi ya Pak ya. Geologi gunung api, Pak. Ya. Geologi gunung api, jadi ada keahlian khusus Pak. Maksud saya gini, nanti mungkin saya hanya ibaratnya ngelempar bola di atas itu, nanti mau ditangkapnya itu sesuai dengan bidangnya monggo gitu. Karena kami nggak bisa memaksakan, wah harus bisa Vulcano kayak misalnya Pak Adi ya. Memang kerjanya beliau di situ. Kalau Pak Akbar di batu bara kan berarti
keahliannya di batu bara, untuk lingkungannya nanti seperti apa, ada teknis yang Beda kasus ya sebenarnya Pak. Kalau iya, lingkungannya. ya itu kan saya mungkin tidak pengalaman di gunung api maupun batu bara, justru ini jadi bahan yang bagus buat diskusi sebenarnya. Kalau secara teori kan mungkin banyak ya sumbernya atau kejadiannya, oh ini di sini, ini di sini, tapi yang mungkin unpublished itu kan yang bisa kita gali juga di sini, karena mungkin saya perlu tahu juga untuk mungkin kedepannya sebagai materi nantinya, atau mungkin dari peserta lain juga ingin tahu sebenarnya apa sih yang pernah terjadi di lingkungan itu. Kalau secara teknik ya gampang, nanti di sumber banyak sumber kita bisa dapatkan, tapi kalau untuk kejadian spesifiknya kan hanya orang-orang tertentu mengalami gitu ya, mungkin ya Pak Akbar atau Pak Adi ya. Atau mungkin Iya Pak, saya pernah punya ini Pak, punya Nah. pengalaman juga itu beberapa banyak. Gimana itu Pak? Jadi ada Pak, ada beberapa gunung api itu yang seperti ada di Pulau Paluwe Pak. Pulau Paluwe itu ada di di NTT dekat Flores, itu dekat Maumere, 4 jam naik ke perahu itu. Itu pulaunya adalah pulau gunung api, di tengahnya ada gunung api Rokatenda. Jadi memang, nah penduduknya itu Pak itu 10.000, itu etniknya etnik Paluwe, berbahasa Paluwe. Nah mereka itu tidak ada sama sekali sumber air dan tidak ada sungai. Sehingga satu-satunya mereka bisa hidup survive itu adalah dengan cara menggunakan steaming atau uap air yang ada di thermal yang ada di gunung api tersebut. Lalu mereka dibuat saluran namanya destilinasi itu Pak, pakai bambu dimasukkan itu. Nah kemudian saya teliti, saya punya kertas untuk pengukur pH itu Pak. Nah itu ternyata pH-nya sehat Pak, jadi bisa diminum. pH-nya itu 5 sampai 5,5 sampai 6. Hanya kandungan kapurnya banyak dia karena dari uap air gunung api itu, sehingga harus direbus, bahkan bisa diminum langsung itu Pak. Nah itu salah satu rekayasa teknik lingkungan yang pernah saya lakukan di Pulau Paluwe Pak, ada foto-fotonya itu. Lalu yang kedua di Pulau Tagulandang di Sulawesi Utara. Itu ada sumber air panas yang mau saya ambil samplingnya itu ya sudah ada sumurnya, cuman saya belum tahu kondisi pH-nya berapa, apakah layak diminum dan dimasak seperti itu, karena itu ada kaitannya dengan kaldera tua Gunung Tagulandang yang kemarin baru meletus itu Pak, Gunung Ruang itu. Nah itu ada 2 itu Pak, termasuk yang di Paluwe itu memang luar biasa Pak, bagaimana orang bertahan hidup tanpa sumber air dan sungai loh Pak. Iya. Nah, jadi mereka hidup dari uap air aja yang diproses, dialirkan uapnya itu untuk menjadi sumber minuman Pak. Nah itu luar biasa itu. Nah, itu Pak. Betul. Ya, mungkin saya juga pernah dulu mungkin waktu masih mahasiswa tingkat akhir itu, saya juga cuma diajak sih, bukan inisiatifnya saya gitu kan, untuk syarat kelompok PKM kan dulu ada kayak lomba lah gitu, lomba PKM gitu. Ya itu sama juga Pak Adi, pakai pemurnian dari uap air gitu. Uap airnya di daerah Gunung Kidul yang banyak kandungan Ca-nya. Ya kan, kalsiumnya kan tinggi. Jadi kita ke dolin, salah satu dolin di situ kita bikin kayak bangunan limas, bentuknya benar-benar limas gitu, ada kemiringannya gini, 4 sisinya. Kemudian bawahnya itu sengaja dikasih lubang ya, ada space mungkin sekitar 30 cm, terus dikasih pelampung, jadi dia ngapung di tengah dolin di danau gitu. Nah kalau siang kan pasti nguap, ada uapnya nempel di dinding bagian bawah, bagian dalam. Bagian dalam ini nanti kemudian karena yang menguap hanya H2O-nya saja, airnya saja, jadi dia kemudian ngalir ngikuti dindingnya ke dalam, terus
airnya bisa kita tampung juga. Jadi itu cara yang mungkin sederhana tapi mungkin masih agak rumit waktu itu. Jadi setelah dicek kualitas airnya ternyata memang sudah mendekati untuk sudah masuk air bersih tapi belum bisa untuk air minum. Hasil dari uapnya tadi. Kalau lihat dari uapnya airnya secara sumber kan mungkin nggak layak gitu ya, karena airnya sudah jelas berwarna, ada kandungan Ca yang cukup tinggi, tapi ternyata setelah diuapkan lumayan turunnya drastis, bisa sebagai air bersih langsung, tapi belum bisa untuk air minum. Itu juga mungkin nanti bisa diskusi lagi itu. Gitu Pak Adi, atau Pak Akbar mungkin ada pengalaman tersendiri bagian lingkungan gitu mungkin. Kalau di sini sih bermasalah di pH-nya Pak ya, air asam pH, tambang kan ya. Oh iya betul. Nah, jadi kalau di sana mungkin kelebihan kapur, di sini malah kapur untuk netralisir itu settling pond itu Pak. Iya betul. Karena ada fungsi masing-masing ya. Iya Berarti betul. itu sampai ke tanahnya berarti ya Pak ya? Atau di Ya, mananya? analisis tanahnya juga. Nah, Untuk iya. kapurnya kita biasanya di kolam pengendapan itu Pak, settling pond itu Pak. Jadi kalau air tambang kita pompa keluar, terus nanti lewat saluran drainase kita endapkan dulu di settling pond itu. Nanti di settling pond baru kita treatment untuk netralisir pH-nya. Saya pernah di proyeknya Suprabari itu di Kalteng itu Pak. Itu karena dia cooking coal ya, cooking coal posisi pH-nya itu sampai 3 kalau nggak salah, sampai 3. Itu agak repot juga treatmentnya. Jadi air yang kita lepas ke ini ya memang harus benar-benar di 6,5 sampai 7 lah. Iya. Iya. Itu repot sekali Pak treatmentnya. Asamnya luar biasa itu 3 itu. Hampir sampai kalau di saluran drainase itu, di saluran airnya sampai kayak karat itu Pak dia. Oh iya. Itu hampir kayak ini, saya pernah isengnya saya mengukur pH di danau Telaga Warna Dieng. Itu kan 2 sampai 3 itu. Hanya mengukur di beberapa kali. Mencoba tempat. Berarti hampir sama kayak itu ya. Begitu. Hampir sama Pak dia. Kalau lihat fisiknya sih jernih ya, tapi begitu kita ukur pH-nya, wah luar biasa ininya, asamnya. Ya, hal-hal kayak gini nih yang mungkin saya juga perlu dapat pengalaman gitu ya, karena saya mungkin juga terbatas dan belum banyak pengalaman, khususnya ini kalau teknik lingkungan ini kan tadinya juga bukan saya yang ngampu, cuman karena kemudian dosen-dosen yang pendahulunya juga sudah ada yang sudah purna tugas, ada yang kemudian pindah gitu, akhirnya diserahkan ke saya gitu, karena nggak tahu pertimbangannya apalah waktu itu. Tapi ini terima kasih tadi ada dua cerita, 3 cerita lah ya, ini di awal ini sudah setidaknya isinya nanti ya seperti itu di teknik lingkungan, terutama mungkin untuk prakteknya ya, untuk bisa mengakomodir nanti gimana sih satu dan lain hal itu, apakah harus treatmentnya seperti ini atau treatmentnya bisa yang beda, karena mentreatment pH tadi misalnya ya itu kan macam-macam juga, ada yang mungkin dengan kapur, ada yang mungkin dengan lapisan lempung juga ada gitu kan, karena pencemarannya juga macam-macam, terus sumbernya macam-macam, ininya juga bagian-bagian yang nanti harus
campur bahannya itu kan juga beda-beda. Karena saya pernah dapat juga selain kapur, mungkin juga di kasus yang lain itu tawas ya. Tawas juga ada, kemudian ada juga yang apa kemarin ya, zeolit ya, zeolit juga ada, karena macam-macam juga ternyata kasusnya bisa luas. Ada juga yang mungkin di filter tadi atau di uap itu juga bisa merubah susunan atau komposisi parameter di unsur kimianya ternyata. Mungkin itu dari saya, monggo siap-siap kalau mau ikut yang sedimen. Pak Adi ikut sedimen ya Pak? Iya Pak, ikut Pak. Sedimentologi. Pak Akbar juga ya? Karena kayaknya Ikut full. Pak. Ya kayaknya full soalnya kelasnya. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih sudah masuk di kelas ini. Saya infokan lagi untuk minggu depannya seperti apa, tapi kemungkinan harinya sama, cuma jamnya agak maju nanti ya. Mungkin itu, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Malam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Masih banyak hari Kamis Pak. ya, monggo.